Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada suatu kisah yang kisah ini nggak usah dicari tahu siapa orangnya, di mana kejadiannya, kapan, dah ambil aja hikmahnya pokoknya. Ada seorang santri ya, santri lagi berkendara dengan orang santri lagi sebenarnya, santri kalong lah pokoknya. Santri ngaji-ngaji di musola, ngaji-ngaji di majelis-majelis, di rutin-rutinan. Nah, santri yang nyetir itu suka ngomong tentang tauhid. Santri yang nyetir, nyetir motor ya. Ini kisahnya lagi nyetir motor nih berdua nih. Yang satu nyetir, yang satu bonceng ya. Yang satu ngikut di belakang itu. Nah, suatu ketika lagi naik motor gitu, kecelakaan. Kecelakaannya itu karena bolongan, karena lubang-lubang yang ada di jalan Pantura. Nah, itu terkenal ya kalau di jalan Pantura itu banyak lubang, hati-hatilah. Nah, itu kena lubang lalu goyang-goyang, motor teh goyang-goyang mau jatuh, sampai yang nyupir, yang nyetir ini posisi udah maju dan diambil alih sama yang belakang. Yang bonceng ini ngambil alih. Jadi yang nyetir tuh yang bonceng. Udah goyang-goyang tapi untung gak jatuh, langsung lanjut lagi perjalanan. Lanjut lagi perjalanan. Nah, si santri yang nyetir kan itu suka ngomong tauhid tuh tadi. Wah, pokoknya tauhidnya terkenal kuat. Suka ngomongin masalah tauhid. Dikit-dikit tauhid, dikit-dikit tauhid. Ketika asar, berhenti di masjid, lalu sholat, ngobrol-ngobrol, bilang gini katanya, cerita-cerita tentang syariat. So, wah, tadi untung aja ya, masih bisa terkendali katanya, gini gini gini. Oh, panjang lebar. Untung aja motornya habis diservis. Untung aja motornya bagus. Untung aja itu bolongannya nggak terlalu besar. Untung posisinya nggak terlalu miring, lagi lurus gini misalkan. Untung langsung refleksnya jalan ya, yang di belakang langsung ngambil alih. Untung kakinya nggak nyangkut. Oh, segala macam dibahas tuh tentang teknis teknis motor, teknis kejadian dari kecelakaan itu. Nah, di dalam hati yang mendengarnya, yang boncengnya itu bilang, loh kok katanya santri, katanya ahli tauhid, kok bicara-bicara syariat? Hakikatnya kan Allah yang menyelamatkan. Kenapa nggak yakin aja Allah yang menyelamatkan? Malah ngobrolin syariat katanya, malah ngobrolin teknis, malah ngobrolin sebab-sebab katanya. Dalam hati itu deh, dalam hati karena nggak berani. Setelah lama-lama pulang, udah berjalan hari demi hari, cerita ke teman-temannya disebarluaskan kayak gitu. Wah, si itu ngomongnya aja kalau itu tuh tauhid tauhid, kuat tauhidnya, tapi pas kecelakaan kok nggak yakin ke Allah, malah yakinnya ke sebab-sebab katanya. Nggak bilang alhamdulillah Allah menyelamatin, masih beruntung, masih selamat ya, Allah masih baik. Kalau Allah izinin sampai jatuh kecelakaan akan jatuh. Malah ngobrolinnya tentang oli lah, tentang motor lah, tentang kejadiannya lah, posisi motor lah, segala macem lah katanya. Sampai di suatu hari kedengaran tuh apa, hembusan-hembusan perkataan-perkataan itu ya. Nah, sampai kedengaran akhirnya apa? Akhirnya dijelasin lah. Karena tabayun, karena supaya nggak banyak orang yang jadi dosa, karena salah paham sih soalnya. Nah, jadi dijelasin intinya gini. Dari mulai eh, kita kena lubang, lalu nggak jadi jatuh, lanjut perjalanan saya nyetir lagi sampai ke waktu asar kita berhenti di masjid, itu ada waktu kurang lebih 30 menit, kata dia jelasin. Di waktu 30 menit itu saya habiskan berbicara, berbincang, bertawajuh, ngobrol, bermuhadatsah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata dia dengan bahasa keren lah intinya, bil makna kayak gitulah pokoknya. Bermunajat kepada Allah. Apa yang saya ucapkan? Intinya saya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, semuanya berkat Engkau. Semuanya Allah yang mengatur. Engkau masih melindungi saya tidak sampai jatuh, hanya gebek saja. Semuanya karena Engkau yang membuat teman saya yang di belakang ini refleks langsung mengambil alih, yang menjadikan motornya masih bagus segala macam. Udah izin kepada Allah sebelum bicara syariat itu hakikat. Nah, ini nyambung dengan video-video sebelumnya itu, bahwasanya Islami itu nggak perlu ditampakkan. Nah, jadi di zaman sekarang itu Islami itu nggak terlalu ditampakkan kalau kita bergaulnya dengan orang-orang awam.
kalau kita bergaulnya dengan orang-orang masyarakat biasa. Kalau sama santri silakan Islami itu ditampakkan. Pakai ini, ngomong sedikit-sedikit tauhid, ngomong sedikit-sedikit hakikat. Sama santri silakan lingkungan sana. Tapi kalau di masyarakat awam, mereka itu kadang nggak bisa nerima. Mereka itu kadang berpandangannya malah dalam tanda kutip buruk karena mereka belum paham. Nah, makanya santri itu bilang gitu. Saya tuh sebelum sampai ke masjid, durasi itu saya bermunajat kepada Allah, saya bersyukur alhamdulillah ya Allah, semuanya hakikatnya karena Engkau ya Allah, semua hanya sebab Engkau yang menyelamatkan saya, Engkau segala-galanya. Udah zikirannya, udah bersyukurnya kayak apa. Nah, ketika di depan orang, ya Islam itu disembunyikan, tauhid itu disembunyikan hanya untuk pribadi dan Tuhannya kata dia. Berbicara kepada orang ya syariatnya aja, tapi semuanya yakin di hati, yakin hakikat ya Allah yang menyelamatkan. Lah itulah kebanyakan generasi muda NU ada di IG kan, GMNU. Generasi muda NU itu kebanyakannya kayak gitu. Tauhid itu disimpan di hati aja. Islami itu disimpan di hati. Allah itu disimpan di hati, nggak usah ditampak-tampakkan. Bergaul dengan budayawan, dengan siapa aja ya syariat yang ditunjukkan. Kecuali orang yang membutuhkan, orang bertanya, orang minta tanya tauhid, orang minta tanya apa, ya itu dikeluarkan. Nah itu cara berdakwah milenial itu seperti itu. Jadi bisa bergaul kemana aja. Ada yang pribadi tahu tuh Gus Yusuf Hudori itu dari Tegalrejo, terkenal itu ya. Itu bergaul sama siapa aja, macam-macam kalangan bergaul. Karena dia fleksibel gitu. Jadi akhirnya apa? Islam tersebar, ilmu fikih tersebar di kalangan geng motor, misalkan di kalangan preman, di kalangan pedagang, di kalangan pengusaha. Karena kiai-kiainya itu mau bergaul dan tahu batasannya lah. Kalau dijelasin tentang dakwah lebih panjang lagi, batasan-batasan dakwah. Dakwah itu dengan cara apapun, gimana caranya, yang penting gak melanggar syariat aja. Pakai celana ya asal lebih dari dengkul, lebih dari lutut, ya udah aman. Gitu aja lah intinya. Jadi itulah, jadi biasanya yang tauhid itu disimpan aja dalam hati. Kecuali memang dibutuhkan oleh pendengar, dibutuhkan oleh lawan bicara. Kalau enggak ya simpan aja di hati. Kita bicara syariat aja, jangan sok-sok tauhid di masyarakat, jangan sok-sok Islami. Itu kadang malah risih ditanggapinya. Susah dakwah di masyarakat tuh lebih susah daripada di santri. Kalian yang misalkan gak pernah ngerasain di masyarakat, ya enak ngomong tuh dakwah di pesantren, dakwah di emang yang udah mau belajar di pesantren, ya enak. Islami sekalian, tauhid sekalian yang kuat. Tapi dakwah di masyarakat, dakwah di teman-teman biasa perlu kejelihan, perlu belajar, perlu pengalaman, dan itu kadang disalahpahami oleh yang santri lain. Wah, itu kok lulusan pesantren tapi kok kayak gitu. Ah, itu biarlah, yang penting kita kontraknya bukan sama manusia, tapi kita kontraknya sama Allah ya. Kita tanda tangan kontrak dengan Allah sebagai pendakwah, gak sama manusia. Urusan manusia menganggap seperti apa ya silakan aja lah. Yaitu prinsip dia ya. Jadi ya itulah dari kisah ini, silakan ambil aja hikmahnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.